Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas grafik perbandingan berbalik nilai di halaman 145 sampai dengan 147. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Grafik perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami grafik perbandingan berbalik nilai menggunakan koordinat. Pada fungsi Y sama dengan 6/X, untuk titik-titik dengan absis X dan ordinat Y, pada tabel berikut ini gambarlah titik-titik tersebut pada gambar berikut ini. Nah, ini sudah ada tabelnya. Kita tinggal memberikan titik-titik ke dalam gambarnya. Ya, jika X adalah min 6, mungkin min 6 ada di sini ya, maka min 1. Nah, kita mulai dari sebelah kiri ternyata ya. Min 6, lalu min 1 artinya ada di sini. Kemudian min 5, min 1,2. Ini Karina kira-kira ya. Kemudian min 4. Min 4 sekitar di sini, 1,5. Min 3, 2. Kemudian min 1, 6. Min 1, min 1, min 6 ya. Ada di sini. Lalu 1, 6 itu ada di sini. Kemudian 2, 3 di sekitar sini. Lalu 3, 2 di sekitar sini. 4, 1,5. 5, 1,2. Lalu 6, 1. Ya, garisnya seperti ini. Pada Q tentukan nilai X antara min 6 dan 6 dengan interval 0,5 dan gambarlah titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Nah, ini kita buat di sebelah kanan ya. Nah, Kak Rina buat di sini supaya bisa lebih panjang. Seperti ini. Ini X, ini Y. Ya. Nah, artinya intervalnya 0,5. Min 6, min 5,5. Nah, Y-nya adalah 6/X ya. Ini min 1, min 1,1. Lalu ini min 5. Ini min 1,2, min 4, min 1,3, min 4,5 ini ya. Kemudian min 4, min 1,5, min 3,5, ini min 1,7, lalu min 3, di sini min 2, lalu di sini min 2,5, di sini min 2,4, min 2, di sini min 3, min 1,5, di sini min 6, min 4 ya, lalu ini min 1, baru ini min 6, min 0,5, ini min 12. Ini 0, ini X, lalu ketika 0,5, ini jadi 12, ketika ini 1, ini jadi 6, 1,5, ini jadi 4, 2 jadi 3. Nah, ini dan seterusnya kita berbanding terbalik ke sini ya adik-adik. Jadi ini setelah ini 3, setelah ini berarti 2,4 ya. Jadi atasnya tinggal
diganti tandanya. Kalau di sini negatif artinya ke sini positif ya, karena ini panjang sekali. Oke. Kemudian berikutnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk gambarnya ya, gambarnya sih kurang lebih kita bisa seperti tadi, seperti ini, hanya nanti akan ada di antaranya. Ya, kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di kiri bawah, jika kita menambah banyaknya titik-titik dengan absis X dan ordinat Y dari persamaan Y sama dengan 6/X, maka himpunan titik-titik pada akhirnya akan membentuk dua kurva halus seperti yang ditunjukkan di gambar kanan bawah. Nih ya. Kemudian, kurva-kurva tersebut merupakan grafik fungsi Y sama dengan 6/X. Pasangan kurva seperti itu disebut hiperbola. Kemudian kita ke soal nomor 2. Pada grafik fungsi Y sama dengan min 6/X, buatlah tabel yang bersesuaian dengan nilai X dan Y. Kemudian gambarlah pada grafik di samping kiri. Soal 2. Kita buat tabelnya. X, Y. Y sama dengan min 6/X. Min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, ketika X min 6, min 6 per min 6 artinya 1. Kemudian ini 1,2, 1,5. Kemudian ini 2, ini 3. Kemudian ini 6. Lalu kita gambar satu lagi. Ya. Berarti ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi min 6, min 3, min 2, min 1,5, min 1,2, min 1. Untuk grafiknya kita gambar di sini. Min 6, 1. Min 6, 1. Min 5, 2. Min 4, 1, oh ini 1,2 ya. Di sekitar sini. Kemudian min 4, 1,5. Min 3, 2. Min 2, 3. Min 1, 6. Nah, ini kalau kita tarik garisnya, membentuk kurva kurang lebih seperti ini ya, sama dengan min 6/X. Kemudian yang satunya, 1 min 6, 2 min 3, kemudian 3 min 2, 4 1,5, 5 1,2, min ya, min 1,2, lalu 6 min 1. Ini juga kita tarik garis seperti kurva, Y sama dengan min 6/X. Kemudian, soal 3, jawablah pertanyaan berikut ini untuk fungsi Y sama dengan 6/X dan Y sama dengan min 6/X. Yang pertama, ketika X lebih besar dari 0, apakah nilainya naik jika nilai X bertambah ataukah turun? Nah, ketika nilai untuk soal 3, ini poin pertama, ya, untuk Y sama dengan 6/X. Ya, berarti
Apakah Y naik jika nilai bertambah? Nah, Y turun jika X bertambah. Nah, untuk Y sama dengan min 6 per X, maka Y turun, Y naik, Y naik jika X bertambah. Kemudian untuk pernyataan 2, selidiki seperti pertanyaan 1 untuk X lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang X lebih kecil dari 0, artinya untuk Y sama dengan 6 per X, ya, maka Y turun jika Y turun jika X bertambah. Kemudian untuk Y sama dengan min 6 per X, maka Y naik jika X bertambah. Oke, kemudian grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik fungsi Y sama dengan A per X, ya, yang menyatakan perbandingan berbalik nilai adalah kurva berbentuk hiperbola seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ketika A lebih besar dari 0, maka, nah, grafiknya seperti ini ya. Ya, oke. Kemudian untuk domain X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0, ketika X naik maka Y turun. Kemudian untuk ketika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya jadi seperti ini. Untuk domain X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0, ketika nilai X naik maka Y naik. Grafik fungsi perbandingan berbalik nilai berbentuk hiperbola berbeda dengan grafik perbandingan senilai. Adakah hal-hal di sekeliling kita yang mempunyai hubungan berbanding terbalik? Nah, nanti akan dibahas di halaman 149. Cermati, apa yang terjadi jika kita memperpanjang grafik hiperbola? Untuk fungsi Y sama dengan 6 per X, ketika X sama dengan 0,1, maka Y sama dengan 60. Ketika X sama dengan 0,01, maka Y sama dengan 600. Ya, ketika X sama dengan 0,001 maka Y sama dengan 6000 dan seterusnya. Ya, jadi ketika X lebih besar dari 0, jika X mendekati 0 maka nilainya membesar tanpa batas. Jadi kita katakan grafik naik tak terhingga dan mendekati sumbu Y. Ketika nilai X naik seperti X sama dengan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, maka apa yang dapat kita simpulkan dari grafik perbandingan berbalik nilai tersebut? Ya. Nah, sekarang kita pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.